Bab 261 Misi selesai. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Semua orang dari Nightmare Ghost Organization, Pilflame Organization, dan Biscaling Organization sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan hidup mereka alih-alih menggunakan teknik ini sekarang. Namun, pertama-tama, mereka harus mengumpulkan semua gunung harta karun di dalam cincin penyimpanan lagi, karena Gordon menatap mereka seperti ular yang haus darah. S memperhatikan semua orang itu mulai mengumpulkan gunung harta karun dengan mata berbinar dan merenung, meskipun aku menipunya sekarang dan entah bagaimana membuatnya memberiku gunung harta karun itu. Namun, bagaimana aku bisa melarikan diri? Monster tua ini tidak akan menunggu sampai jimat itu kehilangan efeknya. S tahu bahwa ujian sebenarnya adalah meninggalkan tempat ini hidup-hidup, bukan hanya mendapatkan gunung harta karun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara semua orang di dalam jimat penjebak hantu yang tak terhitung jumlahnya mengumpulkan gunung harta karun secepat mungkin, tidak terlalu jauh dari jimat penjebak itu 10 orang diam-diam mengamati kondisi di dalam sejak Gordon menyerang S. Mereka tentu saja adalah 10 pencuri langit dari masyarakat pencuri langit yang datang ke sini untuk mengintai gunung harta karun seperti S ketika mereka melihat keributan tiba-tiba terjadi dan orang-orang mulai berlarian untuk menyelamatkan diri. Hal ini tidak membuat 10 pencuri langit ini takut dan malah membuat mereka semakin penasaran karena mereka dengan cepat sampai di sini. Namun ketika mereka melihat penghalang gelap transparan dan sosok es berkerudung berdiri sangat dekat dengan tepi penghalang ini, mereka langsung berasumsi beberapa situasi. Namun ketika mereka merasakan kekuatan pria yang menyerang es seperti hantu, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka semua tahu orang itu adalah makhluk menakutkan yang dapat membunuh mereka 10.000 kali seperti semut. Namun, ketika mereka melihat es bertahan melawan serangan mengerikan itu dan bahkan, menaklukkan, pria berambut putih itu, mata semua orang bersinar dengan pemujaan dan rasa hormat kepada Tuan mereka mencapai tingkat dewa. Kakak kedua, bos tidak terkalahkan, dia bahkan menaklukkan pemimpin musuh, dan sekarang mereka mungkin mengumpulkan gunung harta karun untuk bos. Seseorang dengan topeng burung hantu ungu berbicara dengan histeris. Tidak sesederhana itu, jika dia menaklukkan pria berambut putih itu, maka Tuan Pencuri Langit akan membuatnya menonaktifkan penghalang formasi terlebih dahulu. Pencuri Langit kedua berbicara dengan serius seperti biasa. Mari kita amati lebih lanjut dan jika keadaan memburuk, kita akan bertindak. Perintah Veskatif dengan tegas sambil terus melihat ke arah sosok es dengan sedikit rasa gentar dan cemas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dalam 5 menit, seluruh gunung harta karun itu lenyap dan berubah menjadi 50 cincin penyimpanan. Setiap orang yang membawa cincin datang ke Gordon dan dengan hormat menyerahkannya kepadanya. Namun, satu orang bertanya dengan suara gemetar saat dia menyerahkan cincin penyimpanan terakhir kepada Gordon, Tuanku. Tuanku, apakah kau akan membunuh kami semua? Semua orang langsung berhenti di jalur mereka saat mereka melihat ke arah Gordon dengan mata penuh harap. Mereka semua tentu ingin tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Gordon dengan tenang mengambil cincin penyimpanan terakhir dan melihat ke semua orang, tidak termasuk kesadaran Dulce, totalnya ada 127 orang, kebanyakan dari mereka adalah pembunuh dari organisasi hantu mimpi buruk. Bagaimana aku bisa membunuh kalian semua yang bekerja untukku selama ini tanpa lelah dan tanpa hambatan? Aku akan menghadiahi semua orang dengan... Gordon dengan acuh tak acuh. Berbicara seperti orang tua yang baik hati, dan mata semua orang yang lesu langsung menyala dengan harapan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Beberapa dari mereka bahkan mulai merencanakan tentang bagaimana mereka dapat menjual informasi tentang batu tulis gelap ini kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan darinya. Tetapi mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Namun, kata-kata Gordon berikutnya membuat jantung semua orang berhenti berdetak, secara harfiah. Aku akan menghadiahi semua orang dengan kematian. Sebanyak 127 garis cahaya abu-abu tiba-tiba melesat ke arah jantung semua orang, menghancurkan mereka sepenuhnya. Semua orang mati dengan mata terbuka lebar karena mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kebencian terhadap Gordon. S menatap mayat-mayat itu dengan tenang. Dia tahu sejak awal Gordon tidak akan pernah membiarkan mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup, terutama setelah mengetahui tentang teknik itu. Gordon dengan acuh tak acuh menatap ke arah S dan tersenyum penuh arti,
dia meletakkan semua 50 cincin itu di dalam cincin es di tangannya dan melemparkannya ke arah es tanpa peduli apakah es akan menarik kembali kata-katanya karena dia jelas-jelas baru saja menunjukkan kekuatannya. Mata es tertuju pada Gordon, dia memperhatikan dengan saksama jika Gordon akan membuat gerakan tiba-tiba, dia akan segera mengeluarkan halaman hitam itu, tetapi Gordon hanya berdiri di sana tanpa berkedut. Es akhirnya menangkap cincin itu dan memakainya di jarinya, dan semua 50 cincin itu memasuki ruang pencurinya pada saat berikutnya. Saat berikutnya setelah itu, suara sistem memasuki pikirannya yang seperti suara seorang dewi pada masanya. Sama dengan. Semua 24 harta karun yang dicuri adalah hasil curian. Misi, peluang mendatangkan pencuri. Status, bersaing. Sama dengan. Namun, sebelum sistem dapat menyelesaikan pengumuman, S dengan cepat mengirimkan pesan, hentikan omong kosong itu, kita punya banyak waktu di dunia ini setelah aku lolos dari monster tua ini, cepat selesaikan peningkatan sialanmu dan aktifkan toko. S telah menaruh semua harapannya pada sistem setelah rencananya untuk menipu Gordon agar memberinya gunung harta karun berhasil. Dia berencana untuk segera meningkatkan langkah siluman dan kilatnya dengan pil-pil itu di toko sistem, lalu bermain petak umpet dengan Gordon sampai waktu jimat habis. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah kata-kata sistem selanjutnya akan langsung mengirimnya ke neraka. Sama dengan. Peningkatan sistem tersedia, biaya, 1 juta poin pencuri. Hadiah, otoritas level 1. Waktu, 23:59. Tanda hubung. Host telah mengesahkan peningkatan sistem. Tanda hubung. 1 juta poin pencuri telah dikurangi. Poin pencuri, 1.818.400. Tanda hubung. Peningkatan telah dimulai, mohon tunggu lama. Tanda hubung. Waktu, 23:59. Sama dengan. S tercengang oleh serangkaian pemberitahuan dan baru tersadar dari pingsannya ketika ia melihat jam berdetak 24 jam. S tiba-tiba merasakan jantungnya berhenti berdetak, dan ia berpikir dengan lesu, dasar sistem pengkhianat, kau benar-benar mempermainkanku sampai mati. Peningkatan sistem tersedia, biaya, 1 juta poin pencuri. Hadiah, otoritas level 1. Waktu, 23:59. Tanda hubung. Host telah mengesahkan peningkatan sistem. Tanda hubung. 1 juta poin pencuri telah dikurangi. Poin pencuri, 1.818.400. Tanda hubung. Peningkatan telah dimulai, harap tunggu lama. Tanda hubung. Waktu, 23:59. Sama dengan. S hampir menjadi gila karena aksi yang baru saja dilakukan sistem. Sistem tidak pernah memberitahunya sebelumnya bahwa peningkatan akan memakan waktu 24 jam penuh untuk diselesaikan, dan itu juga tidak gratis. Sekarang, bukan hanya sistem telah menipu dia dari 1 juta poin pencuri, tetapi dia tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya kecuali jam sialan yang lebih mirip dengan jam kematiannya saat ini. Itu salahku karena menaruh begitu banyak kepercayaan pada sistem jalan ini. Jika aku lolos hidup-hidup hari ini, aku akan memastikan kau membayarnya, sistem bajingan. S dengan kesal mengutuk sistem dalam benaknya. Namun sistem tidak salah dalam hal ini karena yang pertama, S tidak pernah bertanya tentang kondisi proses peningkatan ataupun tidak peduli karena ia terlalu sibuk memikirkan cara mencuri dan menyelesaikan misi yang menghalangi jalannya. Dan yang kedua, tidak ada yang akan membayangkan S akan terjebak seperti ini dan menghadapi seseorang seperti Gordon secepat dan tak terduga. Sekarang semua kejadian malang ini telah mendorong S ke sudut. Jika rencananya untuk menipu Gordon berhasil dan sistem ditingkatkan dengan segera, S 90% yakin bisa lolos dari jimat ini hidup-hidup. Namun peruntungannya terlalu buruk, dan sekarang peluang 90%-nya turun di bawah 5%. Karena cara terakhir ini terlalu berisiko, dan itu hanya teori jika S salah atau bahkan menunda sejenak, ia akan dibunuh oleh Gordon yang marah. Apa yang kau tunggu?
karena aku memberimu seluruh gunung harta karun tanpa menahan diri. Aku juga berharap kau memenuhi janjimu tanpa melakukan trik apapun. Gordon menatap dingin ke arah es, yang hanya berdiri di sana seperti patung. Benar, karena senior telah menaruh kebenarannya padaku, bagaimana mungkin aku menarik kembali kata-kataku. Es tersenyum kecut, kematian atau kehidupan akan bergantung pada ini. Es menarik napas dalam-dalam sebelum matanya berubah tegas dan berbentuk. Senior, silakan lanjutkan dengan pencarian jiwa ini terlebih dahulu. Gordon menyipitkan matanya saat dia dengan cepat menolak. Tidak, aku ingin batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi. Terlebih dahulu, pencarian jiwa bisa menunggu. Aku sangat mempercayaimu. Bagaimana Gordon bisa menyetujui ini? Bagaimana jika Es meninggal selama pencarian jiwa, dan dia berencana untuk membunuhnya melalui pencarian jiwa juga? Dia harus mengambil alih kepemilikan batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi terlebih dahulu dan kemudian membunuh Es dengan pencarian jiwa. Jika ini sebelumnya, Gordon tidak akan ragu untuk menggunakan pencarian jiwa pada Es, tetapi kali ini benar-benar berbeda. Urutan ini tidak dapat diubah apapun yang terjadi. Gordon tidak akan mengambil risiko membunuh Es selama batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi masih dalam kepemilikannya. Namun, Es menggelengkan kepalanya dan dengan tegas mencibir, aku tidak dapat mentransfer batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi terlebih dahulu apapun yang terjadi. Bagaimana jika kamu menarik kembali kata-katamu dan tidak mencoba melakukan trik kontrak sumpah padaku? Meskipun Es tidak tahu apa pencarian jiwa ini, dia tahu ini ada hubungannya dengan ingatan di lautan pengetahuan, dan itu mungkin memiliki fungsi yang sama dengan penyelidikan jiwanya. Sejak awal, Es telah berencana untuk membiarkan Gordon menggunakan pencarian jiwa ini padanya karena dia tahu sistem itu ada di suatu tempat di dalam pikirannya, dan itu tidak akan membiarkan siapapun mencari ingatannya atau menyelidiki seseorang di rumahnya dengan sembarangan. Terlebih lagi, setelah bergaul dengan sistem begitu lama, dia tahu sistem ini sangat arogan, dan mungkin ada semacam eksistensi maha tahu yang dapat berhadapan langsung dengan surga itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin eksistensi semacam ini membiarkan Gordon yang seperti semut mengganggunya? Es ingin Gordon menanggung akibatnya, dan pada saat itu dia akan membunuh Gordon seketika. Ini adalah pilihan terakhirnya, dan dia masih tidak tahu apakah semua dugaan kehendaknya ini berhasil atau tidak, karena sistem dapat memutuskan untuk tidak bertindak sama sekali. Itulah sebabnya dia tidak ingin mengambil risiko ini, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko ini karena setelah bertukar pukulan dengan Gordon, dia tahu Gordon mungkin bereksperimen dengannya sebelumnya, dan jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak dapat memblokir semua serangannya. Perbedaan kultivasinya terlalu besar karena Gordon hampir setengah langkah ke alam Kisol. Mata Gordon menjadi dingin ketika dia melihat Es bertekad untuk tidak menyerahkan batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi dengan mudah. Ini membuatnya berada dalam dilema. Meskipun dia yakin Es tidak akan mati karena pencarian jiwa, yang sebenarnya dia takutkan adalah, dia tidak akan tetap waras setelah pencarian jiwa, dan tidak akan dapat mentransfer batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi. Kau menang bocah. Pada akhirnya, Gordon menggertakkan giginya dan langsung muncul di depan Es dan menggerakkan tangannya ke arah kepala Es. Es juga tidak menghindar kali ini, karena dia tidak merasakan niat membunuh dari Gordon, hanya frustrasi. Gordon tahu Es telah merasakan sesuatu dari kata-katanya, dan dia tidak akan menyerahkan batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi dengan mudah sekarang. Jadi, dia hanya memutuskan untuk mencari jiwa untuk memori yang terkait dengan batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi dan tidak ada yang lain. Ini akan membuat Es tetap waras dan hanya merusak jiwanya. Namun, Gordon masih akan membunuh Es dan melakukan pencarian jiwa lagi setelah Es memberinya batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi. Mengampuni Es bukan pilihan lagi. Es tiba-tiba merasakan ki asing memasuki otaknya, dan dia merasakan kepalanya terbelah saat rasa sakit yang luar biasa menyerangnya. Dia merasakan ki ini mengebor ke dalam lautan pengetahuannya dengan kuat. Dia tidak pernah mengira pencarian jiwa ini akan menjadi metode yang begitu kejam. Itu sama sekali tidak seperti penyelidikan jiwanya yang lembutas tiba-tiba merasakan ki asing memasuki otaknya, dan dia merasakan kepalanya terbelah saat rasa sakit yang hebat menyerangnya. Dia merasakan ki ini mengebor ke dalam lautan pengetahuannya dengan kuat, itu adalah indera bela diri Gordon. Dia tidak pernah mengira pencarian jiwa ini akan menjadi metode yang begitu kejam,
itu sama sekali tidak seperti penyelidikan jiwanya yang lembut. Gordon ingin menggunakan pencarian jiwa yang dangkal pada es karena kehebatan penuhnya akan mengubahnya menjadi sayuran. Lebih jauh, teknik ini untuk seorang kultivator alam jiwa, tetapi dia menggunakannya di alam inti sungai, hanya dia yang bisa melakukan ini karena kultivasinya yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada klonnya, tetapi tindakan ini memiliki konsekuensinya. Seperti itu akan sangat membebani tubuh dan pikiran Gordon, atau bahkan menyebabkan serangan balik jika dia menggunakannya dalam waktu yang lama. Namun, Gordon yakin untuk menyelesaikannya dalam beberapa saat karena es hanya seorang kultivator, Sungai Qi. Meskipun dia tidak dapat merasakan kultivasi es. Tetapi setelah pertukaran dengannya, dia sepenuhnya yakin bahwa es hanya berada di Sungai Qi. Dia hanya menganggap ini sebagai skill penyembunyian yang juga ditinggalkan oleh orang tuanya. Namun saat Gordon menggunakan pencarian jiwa pada es, ekspresi tenangnya berubah sedikit, pertama karena dia tidak bisa melewati pertahanan mentalnya dengan kekuatan yang dia gunakan saat ini. Mengapa pertahanan mental bocah ini begitu tinggi? Apakah karena batu tulis itu? Gordon langsung mencapai kesimpulan ini sendiri. Karena itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin bisa dia pikirkan. Saat berikutnya, Gordon meningkatkan output kekuatannya dan akhirnya berhasil menembus pertahanan mental es. Namun, yang tidak dia ketahui adalah eslah yang menurunkan pertahanan mentalnya atau Gordon tidak akan mengetahui tentang kultivasi jiwanya dan juga menyelamatkan dirinya dari rasa sakit yang menyiksa. Namun es tidak pernah mengira pencarian jiwa akan menjadi lebih dominan dan mengancam setelah menembus pertahanan mentalnya. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang pernah dia alami saat sistem pertama kali memasuki kepalanya. Namun dia menggertakkan giginya dan bertahan karena dia tahu saat penyesalan sudah lama berlalu, dan dia berharap sistem bertindak, atau dia akan mati sekarang juga. Sungguh tekad yang kuat. Gordon diam-diam mengagumi ketahanan es karena jika itu orang lain, mereka pasti sudah berteriak sekarang dan memohon belas kasihan meskipun dia hanya menggunakan 30% kecakapan pencarian jiwa. Karena kamu bisa bertahan sebanyak ini, aku tidak perlu khawatir kamu berubah menjadi sayuran lagi. Mari kita lihat apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku tentang teknik ini atau tidak. Indra bela diri Gordon langsung menuju lautan pengetahuan es. Namun, Gordon langsung tercengang saat melihat lautan pengetahuan es. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tercengang kali ini. Biasanya, lautan pengetahuan orang normal tampak seperti danau besar dengan bintang-bintang yang berkilauan di dalamnya. Bintang-bintang itu mewakili pecahan-pecahan ingatan seseorang. Semakin terang bintangnya, semakin dalam pecahan-pecahan ingatannya. Namun, jika seseorang adalah seorang jenius 1 dari sejuta, maka lautan pengetahuannya akan seperti sungai besar, dan akan ditutupi oleh kabut pertahanan, jadi akan sulit untuk mencarinya. Namun demikian, jika seseorang adalah seorang jenius 1 dari sejuta, maka pengetahuannya akan benar-benar seperti lautan dengan kabut tebal yang melindunginya, dan cukup merepotkan untuk mencari jiwa orang semacam ini dan jika orang yang menggunakan pencarian jiwa tidak cukup berhati-hati, ia bahkan dapat mengalami serangan balik dan meja dapat berbalik melawannya dalam sekejap. Namun, jenis jenius ini sangat langka di Golden Skyward dan jika jenis jenius ini muncul di ras manapun, mereka akan melakukan apa saja untuk melindunginya, bahkan jika ini berarti perang dengan ras lain. Jenis jenius ini memiliki kecepatan kultivasi dan kemampuan pemahaman yang sangat cepat, mereka dapat memahami teknik, seni, atau keterampilan dalam beberapa hari yang akan memakan waktu hampir 1 tahun bagi orang normal. Para jenius ini adalah harapan ras mereka dan selalu dilindungi oleh pelindung yang kuat kemanapun mereka pergi, dan membunuh mereka sangatlah merepotkan. Namun, Gordon terkejut konyol oleh lautan pengetahuan es karena itu hampir seperti lautan tinta tak berujung dan tidak ada kabut atau bintang memori di dalamnya karena gelap gulita, tidak ada apa-apa selain kegelapan. Lebih jauh lagi, semakin Gordon melihat, semakin dia merasa ini lebih seperti jurang tak berujung daripada lautan pengetahuan dan jika dia berani mencoba mencarinya, dia akan selamanya tersesat di dalamnya. Tiba-tiba, Gordon merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan dia merasa terlempar ke danau es secara tiba-tiba, dia hanya merasakan seseorang yang menakutkan hanya menatapnya dari lautan tinta itu. Jika kamu menatap ke dalam jurang, jurang itu juga menatapmu. Fase ini tiba-tiba muncul di benak Gordon karena suatu alasan, dia ingin segera menarik kembali indera bela dirinya,
dia punya firasat seseorang yang sangat salah dengan lautan pengetahuan gelap es, dan dia punya firasat ada sesuatu yang menakutkan yang berada di sini. Namun, ketika ia mencoba menarik kembali indera bela dirinya dari lautan pengetahuan gelap milik es, ia mendapati bahwa ia tidak bisa. Lebih jauh lagi, ia terpaku di tempatnya seperti sebuah negara. Tiba-tiba, ia merasakan secerca angin, tetapi Gordon tahu bahwa angin tidak mungkin ada di lautan pengetahuan, dan bagaimana ia bisa merasakan secerca angin. Saat ia merasakan secerca angin ini, indera bela dirinya berubah menjadi ketiadaan. Lautan pengetahuan es kembali ke keadaan tenangnya setelah indera bela dirinya Gordon berubah menjadi berkeping-keping oleh secerca angin yang tidak diketahui. Es tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam lautan pengetahuannya, ia juga tidak dapat menatapnya sampai ia mencapai alam yang sangat tinggi. Namun, entah mengapa, wajah Gordon yang tadinya tenang dan kemerahan berubah menjadi pucat pasi karena jiwanya tiba-tiba bergetar. Rasa sakit dari pencarian jiwa itu pun langsung lenyap, dan mata es menyala seperti obor karena kegembiraan, dan dia tahu rencananya berhasil. Aceh tidak tahu apa yang terjadi di dalam lautan pengetahuannya, dia juga tidak bisa menatapnya sampai dia mencapai alam yang sangat tinggi. Namun, entah mengapa, wajah Gordon yang tenang dan kemerahan berubah menjadi pucat dan sepi saat jiwanya tiba-tiba bergetar seolah-olah dia baru saja menerima serangan jiwa yang hebat. Tangannya di kepala es juga bergetar, dan dia memuntahkan sejumlah besar darah di saat berikutnya. Saat es menyadari anomali dalam sikap Gordon, rasa sakit dari pencarian jiwa Gordon juga langsung menghilang, dan mata es menyala seperti obor dalam kegembiraan, dan dia tahu rencananya telah berhasil. Dia tidak membuang waktu saat dia mengacungkan pedang panjang gelapnya dengan kilat keputusasaan dan dengan cepat mengejar leher Gordon. Gordon dalam keadaan kaget setelah angin kencang yang mengerikan itu menghancurkan indera bela dirinya dengan kejam, dan dia juga merasakan kematian yang mendekat. Dia akhirnya mengerti bahwa es menginginkan ini sejak awal, dan es membodohinya untuk mencari jiwanya. Semuanya menjadi sejelas itu pada saat ini. Dia tahu es telah menggunakan kesempatan ini untuk menghabisinya di saat terlemahnya dan saat ini, dia bahkan tidak bisa bergerak dari tempatnya atau memblokir serangan ki apapun. Serangan yang dapat melukai indera bela diri sangat jarang, tetapi serangan semacam ini bisa sangat mematikan dan Gordon pasti mengetahuinya. Aku harus melindungi klon kultivasi ini dengan segala cara atau fondasi kultivasiku akan hancur kali ini dan aku tidak akan hidup lebih lama tanpa kultivasi dan umur panjang yang menyertainya. Tetapi jika aku menggunakan kartu truf itu akan membunuh bocah ini dan batu tulis teknik itu mungkin akan lenyap bersamanya. Lautan pengetahuan gelap itu mungkin juga merupakan produk dari batu tulis gelap dan bocah ini telah membersihkannya dengan menyembunyikannya dariku sebelumnya. Jadi dia bisa memikatku di lautan pengetahuannya dan menggunakan fungsi khusus dari batu tulis teknik gelap itu dan memanfaatkannya setelah itu. Batu tulis teknik itu mungkin bahkan lebih menantang surga daripada yang diungkapkan bocah ini sebelumnya. Dia juga mungkin telah mengolah teknik itu, dan bagian tentang mengolahnya dalam manifestasi jiwa ki lebih mungkin menjadi lelucon untuk menipuku. Aku benar-benar dibutakan oleh keserakahan dan mungkin mengabaikan hal ini dan meremehkan bocah ini. Tidak. Aku meremehkan keajaiban teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi dan bermain sesuai keinginan bocah ini. Tetapi aku harus melindungi hidupku, atau semua harta di dunia ini tidak akan berarti bagiku. Bagaimana jika dia juga berbohong tentang menghancurkan batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi? Bersamaku, aku tidak percaya teknik seperti ini dapat dihancurkan oleh keberadaan yang menyedihkan seperti bocah ini, dan bahkan jika itu terjadi, aku tidak peduli lagi karena aku tidak akan berada di dunia ini untuk mengolahnya. Pada saat itu, Gordon memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, hidupnya lebih penting daripada teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi. Meskipun teknik kultivasi Gordon memiliki banyak kelebihan seperti dapat membantunya berkultivasi jauh lebih cepat daripada rekan-rekannya dan selama dia mematangkan klon kultivasi dan menyerapnya, dia tidak akan menemui hambatan apapun dalam kultivasinya. Namun teknik ini juga memiliki banyak kekurangan, seperti jika dia kehilangan 2 klon dalam siklus 10 tahun, fondasinya akan langsung hancur, dan dia akan menjadi cacat. Meskipun dia mampu membangun kembali fondasinya, dia sudah berusia lebih dari 1000 tahun, itu sudah setengah dari umur seorang kultivator alam manifestasi jiwa. Saat kultivasi Gordon lenyap, umur panjangnya juga hilang, dan dia akan berubah menjadi mayat kering dalam beberapa jam.
Itu juga sebabnya Gordon tidak pernah membuat lebih dari satu klon sebelumnya, tetapi karena dia telah mencapai setengah dari umurnya dan dia sudah terlalu jauh dari alam berikutnya, jadi, dia membuat 2 benih klon dan mengirimkannya ke tempatnya yang cukup aman. Namun, Gordon tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti S akan muncul dan membunuh salah satu dari 2 klonnya di tempat terkutuk ini. Itulah sebabnya dia bergegas turun ke klon terakhir ini untuk mengambilnya kembali dan menyerapnya dengan cepat. Dia tidak mau mengambil risiko klon itu akan hancur dalam siklus 10 tahun. Namun, keserakahannya akan rahasia S membuatnya bertahan, dan sekarang dia kembali diperbudak oleh S dan hampir kehilangan nyawa klon keduanya, yang sama saja dengan kehilangan nyawanya sendiri. Gordon tidak akan pernah mengira jimat pelindung yang dia buat untuk para bawahan Kaisar Gordon di tanah tingkat tinggi akan terbuang sia-sia pada bocah alam Sungai Qi. Dia menyimpan jimat ini untuk jalan kuno, yang mengarah kembali ke tanah kerajaan, tetapi sekarang S telah mendorongnya ke ambang kematian, dan dia lebih peduli dengan hidupnya daripada harta yang tidak akan dapat dia gunakan setelah kematiannya yang tragis. Nak, salahkan dirimu sendiri karena telah mencari kematian. Suara lemah Gordon yang dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan memasuki telinga S yang hendak memenggal kepala Gordon dengan pedang panjangnya. Dia hanya berjarak 1 cm sebelum petir gelap itu menyentuh leher Gordon. Jantung S berdebar tiba-tiba ketika indera jiwanya berdering dalam alarm yang menakutkan. Dia tahu ada sesuatu yang salah dan Gordon memiliki sesuatu yang mengerikan di balik lengan bajunya. Namun, sudah terlambat karena pedang panjang S tersangkut sehelai rambut dari leher Gordon dan S mendapati dirinya berada di bawah suatu kekuatan pembatasan yang kuat. S bingung, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah kubus hitam yang secara misterius muncul di tangan Gordon. Sebuah simbol di atasnya berkilauan pada saat itu, dan S tahu perkembangan mendadak ini karena kubus gelap ini. Mati, suara Gordon saat ini seperti suara malaikat maut di telinga S. S melihat tiba-tiba diselimuti oleh cahaya gelap, dan dia bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia merasakan kesadarannya mulai memudar secara misterius saat dia merasakan dingin yang luar biasa merayapi tubuhnya. Dia berada di ambang kematian. Pada saat itu, saat kesadaran S mulai turun ke dalam kegelapan, S melihat seluruh hidupnya berkelebat di matanya. Entah bagaimana dia tahu bahwa dia akan segera mati dan semuanya akan berakhir untuk selamanya. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak akan bisa melihat adik perempuanku, Alina, lagi, dan aku bahkan membuat Eva terbunuh bersamaku. Jika ada kehidupan setelah kematian, kuharap Eva menemukan seseorang yang lebih baik dariku, yang bisa memberinya kebahagiaan dan kegembiraan yang pantas dia dapatkan. Adapun kamu, sistem yang menyebalkan, meskipun menyebalkan menjadi tuan rumahmu, tetapi harus kuakui tanpamu, aku tidak akan menjadi diriku sendiri dan mungkin menjalani kehidupan yang menyedihkan dan tidak berarti di daerah kumuh itu tanpa bisa mengalami dunia yang luar biasa dan misterius ini. Aku tidak akan menyalahkanmu atau merasa kesal padamu atas kematianku, akulah yang terlalu gegabah. Aku tidak pernah berpikir akan mengatakannya tetapi, aku menikmati menjadi pencuri, dan aku sangat berterima kasih padamu karena telah memberiku kesempatan ini. Demikian pula, kuharap kau bisa menemukan host lain yang layak yang bisa menjadi pencuri yang lebih baik dariku. Namun, jika ada kesempatan tolong selamatkan Eva, aku tahu kau bisa menganggapnya sebagai permintaan terakhirku. Namun, tepat pada saat S hendak menghembuskan napas terakhirnya, suara sistem berdering dan kali ini suara main-main lainnya yang terdengar seperti menertawakan pengakuan S. Tapi, S hampir tidak punya hati nurani sekarang atau mungkin tersipu dan mengutuk sistem karena mengolok-olok emosinya yang tulus. Jangan khawatir, host tidak bisa mati sekarang, tidak sampai item itu masih berlaku. Serangkaian pemberitahuan berdering di benak S seperti bel yang berdering dalam suara dingin sistem yang biasa. Sama dengan. Peringatan, sistem mendeteksi bahaya yang dapat mengakhiri hidup bagi kehidupan tuan rumah. Protokol penyelamatan jiwa, terdeteksi. Tanda hubung. Koin kehidupan teleportasi acak, 1. Status, tersedia. Aktivasi, diaktifkan secara otomatis. Tanda hubung. Peringatan, sistem telah mengaktifkan koin kehidupan teleportasi acak. Tuan rumah akan diteleportasi secara acak, harap bersiap. Sama dengan. Saat berikutnya,
Sosok es yang diselimuti oleh cahaya gelap dari simbol kubus misterius menghilang ke udara tipis dengan sekejap tanpa jejaknya yang tersisa. Es tidak akan pernah bermimpi bahwa dia akan diselamatkan oleh koin kehidupan teleportasi acak yang pernah dia beli secara impulsif, dan dia selalu mengeluh tentang hal itu dan menyebutnya sebagai penipuan sistem karena dia tidak dapat menggunakannya sendiri. Sekarang setelah es pergi, kehidupan gelap itu tiba-tiba kehilangan targetnya, dan itu juga memudar. Gordon dengan lemah menatap cahaya gelap yang memudar dengan rasa kasihan. Dia tahu es mungkin sudah mati karena Soul Killer Light Talisman yang merupakan jimat serangan jiwa tingkat 3. Dia ingin menyimpannya untuk perjalanannya kembali, dan dia tahu jimat ini tidak dapat dibuat lagi karena dia sudah beruntung sebelumnya karena menemukan semua bahan di perbendaharaan Crimson Sword Empire. Namun, dia terpaksa menggunakannya pada es, dan dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu serakah dan sangat meremehkan es. Kuharap batu tulis teknik itu masih bisa diambil dari mayatnya. Gordon menduga mayat dingin es akan jatuh saat cahaya menghilang, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah karena tidak ada mayat atau bahkan debu es saat cahaya gelap memudar. Bagaimana mungkin? Gordon bergumam dengan tidak percaya dan bingung. Dia secara alami tahu efek jimat ini dan itu sama sekali tidak dapat melenyapkan mayat korban karena itu adalah jimat serangan jiwa, bukan serangan bela diri. Apakah bocah itu menghancurkan batu tulis teknik dan berubah menjadi debu bersamanya? Semakin Gordon berpikir, semakin dia merasa itu adalah satu-satunya kemungkinan, dan dia merasa sangat tertekan karenanya. Dia, bahkan tidak pernah berpikir es akan lolos dari jimat cahaya pembunuh jiwa, atau dia bisa lolos dari jimat penjebak hantu yang masih aktif. Di matanya, es sudah mati dan pergi selamanya dengan batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi. Sungguh sia-sia, aku tidak mendapatkan apa-apa dan hampir kehilangan nyawaku, desah. Gordon mendesah lemah saat matanya dipenuhi dengan keluhan dan amarah. Aku harus meninggalkan tempat terkutuk ini segera setelah aku kembali ke kondisi puncakku. Gordon berada dalam kondisi yang sangat lemah dan kultivasinya bahkan turun ke kondisi sungai sepenuhnya karena serangan balik yang diterimanya setelah kekuatan misterius itu menghancurkan indera bela dirinya. Dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kultivasi klon ini, dan dia tidak berencana untuk kembali ke tanah kerajaan lagi, tidak dalam kondisi ini. Dia akan bersembunyi di suatu tempat terpencil sampai siklus 10 tahunnya berlalu, dan ancaman kematian yang membayanginya. Namun, ekspresi Gordon tiba-tiba berubah ketika dia merasakan orang-orang mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tahu dia aman selama tidak ada seorang pun di inti sungai Ki yang muncul, atau dia dikepung oleh beberapa kultivator sungai Ki Puncak. Dia telah membunuh semua kultivator sungai Ki Puncak dari 3 raksasa dan bahkan Raja Emas juga telah mati, jadi dia yakin bisa melarikan diri dari tempat ini sampai seseorang dari sini muncul. Mengenai orang-orang ini, yang terkuat dari mereka semua adalah sumber sungai Ki, dan dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Jimat penjebak hantu yang tak terhitung jumlahnya itu tetap utuh selama sekitar 40 menit, dan itu sudah cukup baginya untuk bergerak lagi. 10 sosok berpakaian hitam dengan topeng burung hantu yang berbeda muncul, mereka adalah 10 pencuri langit dari masyarakat pencuri langit. Ke-10 orang ini tentu saja menyaksikan semuanya sampai cahaya gelap menyelimuti es, dan kemudian dia menghilang secara misterius. Pencuri langit pertama adalah orang yang menyerbu ke sini, dan 9 orang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Sejujurnya, mereka semua ingin melarikan diri setelah menyaksikan pertikaian sengit antara es dan Gordon, dan setelah es menghilang dalam cahaya gelap itu, mereka dapat menebak bahwa es telah melarikan diri atau dia sudah binasa. Peluang yang terakhir jauh lebih tinggi, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang karena mereka tahu pencuri pertama mungkin akan menghajar mereka sampai mati. Apa yang kau lakukan pada pencuri langit? Suara pencuri langit pertama dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan dingin menatap Gordon yang berdiri dengan tenang tidak jauh dari penghalang gelap yang transparan. Meskipun Gordon tidak dapat mendengar suaranya, dia masih dapat membaca bibir dengan jelas dan ekspresi tabahnya berubah menjadi senyum sarkastik melihat orang ini bertanya tentang es. Bibir Gordon terangkat dalam senyum mengejek saat dia menahan amarahnya ketika dia memikirkan tentang bagaimana es telah merampas batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi darinya. Dia hanya mengucapkan 3 kata dengan niat membunuh yang kuat, dia sudah mati. Beberapa minggu yang lalu, sebelum kejadian di tanah tingkat menengah terjadi. Ketika Gordon baru saja melangkah masuk ke dalam perbatasan perubahan langit tengah.
Dia menyeberangi setengah jalan tanpa masalah, seperti yang bisa dilakukan siapapun dengan jalur perubahan langit. Namun, saat dia mencapai titik tengah, jalan yang tampaknya aman itu langsung menyala dalam banyak rune yang rumit. Saat berikutnya, aura dingin mematikan melonjak dari rune yang bersinar itu seolah-olah rune itu akan melahap Gordon utuh. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini akan membuat siapapun takut setengah mati, dan mereka akan melakukan apa saja untuk lolos dari bencana. Tetapi Gordon berdiri di sana dengan acuh tak acuh dengan senyum dingin sambil diam-diam mengamati rune-rune itu berubah seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan badut. Tiba-tiba simbol-simbol rune itu berubah menjadi ribuan garis cahaya yang mendukung kecakapan luar biasa dan momentum yang kuat. Garis-garis itu jatuh pada Gordon seperti hujan lebat. Namun, Gordon tidak menunjukkan rasa takut atau ekspresi arogannya berubah sedikit pun. Dia hanya membalikkan tangannya dan sebuah kubus hitam seukuran telapak tangan muncul dengan simbol rune emas di keempat sisinya. Hujan ringan sudah turun ke Gordon, menutupinya sepenuhnya dengan cahaya putih yang menyilaukan. Jika itu orang lain, ini akan menjadi akhir bagi mereka, tetapi sesuatu yang ajaib terjadi tepat saat garis-garis cahaya itu menyentuh Gordon. Garis-garis itu pecah menjadi serpihan cahaya kecil tanpa meninggalkan goresan padanya. Lebih jauh lagi, kubus hitam misterius di tangannya bersinar dalam kilau kemasan. Namun, saat garis cahaya terakhir berubah menjadi serpihan cahaya, kubus hitam itu kembali ke keadaan tidak aktifnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jimat pelindung, siapa kau? Sebuah suara kuno yang dalam bergema seperti guntur yang bergemuruh. Mata Gordon yang tenang tiba-tiba mengerut setelah mendengar suara kuno ini dan bertanya kembali dengan sedikit cemberut, siapa kau? Dari ingatan Gordon, dia tahu formasi ini entah bagaimana menjadi gila setelah beberapa orang bodoh mencoba mengendalikannya, tetapi dia tidak pernah membayangkan kesadaran yang hidup di dalam formasi ini apalagi kesadaran ini tahu tentang sifat kubus di tangannya. Karena dia secara khusus menciptakan jimat pelindung langit ini yang dapat menghadapi formasi yang mengubah langit ini dan hanya berguna di sini. Namun, hanya beberapa petinggi manusia seperti dia yang tahu tentang jimat pelindung langit khusus ini. Yang lebih menarik baginya, bagaimana orang ini bisa tahu tentang jimat karena pembuatan jimat sama sekali tidak diajarkan di tempat ini. Kau seorang kerajaan, kan? Suara kuno itu terdengar lagi, tanpa bermaksud menjawab pertanyaan Gordon. Orang-orang dari tanah kerajaan dikenal sebagai bangsawan atau orang-orang kuno oleh tanah tingkat rendah. Dan siapakah dirimu? Gordon mengulang pertanyaannya lagi sambil diam-diam mengakui bahwa dia berasal dari tanah kerajaan. Apakah itu penting? Suara kuno itu tetap statis, masih menolak untuk menjawab. Katakan padaku, apakah silsilah Humanes Sage masih ada? Gordon mengerutkan kening dalam-dalam mendengar pertanyaan ini dan matanya bersinar dengan ketidakpastian saat dia berpikir, bagaimana pemilik suara ini tahu tentang Humanes Sage juga, apakah dia seseorang dari keluarga utama salah satu sekte Azure Mainland? Banyak pertanyaan muncul di hati Gordon, tetapi dia merasa terlalu tidak percaya karena seseorang dari silsilah Sage tidak mungkin terjebak di sini seperti ini. Dia berpikir sejenak dan menjawab sambil menyelidiki, Humanes Sage mana yang kamu maksud ada 5 dan bagaimana kamu berakhir seperti ini? 5. Suara kuno itu terdengar terkejut karena tidak percaya. Siapakah kamu? Suara Gordon menjadi sedingin es karena dia pikir suara ini sedang mempermainkannya. Namun, kali ini tidak ada jawaban yang datang atau formasi itu tidak bertindak aneh lagi, benar-benar sunyi menerjang area tersebut. Gordon menunggu cukup lama sebelum kesabarannya mencapai batasnya dan mendengus dingin, hanya roh yang penuh dendam, kurasa. Tanpa basa-basi lagi, dia melanjutkan, berpura-pura acuh tak acuh, tetapi dia masih merenungkan identitas suara itu. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi di sini yang tidak dia pahami, dan formasi itu mungkin tidak mengamuk seperti yang terlihat. Tetapi dia belum pernah mendengar fenomena semacam ini sebelumnya. Aku harus menyelidiki masalah ini dan mendiskusikannya dengan lelaki tua itu karena dia adalah garis keturunan orang bijak dan formasi ini juga dibuat oleh orang bijak yang manusiawi. Dia mungkin tertarik dan mengetahui sesuatu. Gordon tidak dapat mengendalikan tubuh utama ini saat menggunakan klon kultivasinya dan jika dia menarik kembali kesadarannya, klon ini akan berubah menjadi debu, dan dengan itu, Gordon juga. Itu sebabnya dia juga tidak berani melangkah ke formasi nyata dan tetap berada di jalur kehidupan, dia tidak akan mengambil risiko berlebihan dengan klon ini. Di inti formasi yang mengubah langit, seorang pria kurus telanjang duduk bersila tepat di atas inti formasi rahasia,
sebuah suara kuno terdengar seperti ratapan dari inti formasi ini. Jadi, pengkhianat itu bahkan mengubah sejarah dan menciptakan 5 orang bijak manusiawi sambil menyingkirkan leluhur dari sejarah. Aku seharusnya sudah menebak ini, karena mereka tidak bisa mendapatkan warisan leluhur melalui aku. Mereka akan menyembunyikannya dari orang lain dan menunggu waktu mereka mencoba membuka segelnya. Tetapi orang-orang bodoh itu tidak tahu bahwa formasi tidak dapat dibuka segelnya oleh orang-orang seperti mereka, bahkan aku tidak dapat memecahkannya saat itu. Tunggu saja murid pengkhianatku, segera gurumu akan melarikan diri dari formasi ini setelah memurnikan tubuh jiwa ini, dan mencari keadilan untuk klan Klavusku. Secepatnya, jika Es hadir, dia akan langsung mengenali suara ini karena ini tidak lain adalah bagian jiwa Patriark Empty Dream yang lain, dan itu tidak tampak tidak berdaya seperti yang dia temui di perbatasan langit rendah yang berubah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama ketika keberadaan Es tidak diketahui setelah konfrontasinya dengan Gordon, di tepi tanah tingkat tinggi, tempat ini dipenuhi dengan formasi dan jebakan yang mematikan. Jika seseorang melintasi semua formasi dan jebakan ini yang membentang bermil-mil, mereka akan mencapai tembok besar tak berujung yang ditutupi oleh rune. Tembok ini dikenal sebagai tembok pengubah langit kerajaan yang juga merupakan penghalang terakhir antara tanah tingkat tinggi dan tanah tingkat kerajaan, tetapi untuk beberapa alasan beberapa ribu tahun yang lalu tembok pengubah langit kerajaan ini sepenuhnya tertutup, memutus hubungan dengan tanah tingkat kerajaan sepenuhnya. Tidak seorang pun tahu tentang masalah ini karena dirahasiakan dan hanya pemimpin 3 raksasa yang mengetahuinya atau beberapa monster tua yang telah berhibernasi selama ribuan tahun, karena itu akan memperlambat kematian mereka. Selama ribuan tahun, ketiga raksasa itu berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan dinding formasi ini dan menciptakan kembali hubungan mereka dengan tanah kerajaan, karena jika berita tentang tanah kerajaan yang memutus hubungan dengan tanah yang lebih rendah dan mungkin mengurung mereka di sini dirilis ke publik, itu akan menyebabkan pergolakan besar yang tak terhentikan. Karena 3 raksasa hanya mendapatkan kembali patung mereka sampai sekarang karena kerajaan yang kuat itu takut pada latar belakang mereka bukan mereka, dan jika mereka mendengar kabar tentang masalah besar ini, semua orang akan bersatu untuk menjara sumber daya mereka tanpa peduli dengan konsekuensinya. Itu juga sebabnya ketiga raksasa itu membuat ribuan jebakan dan formasi di sekitar dinding pengubah langit, sehingga orang-orang itu tidak akan pernah bisa mencapai dinding formasi utama dan mengetahui rahasia terbesar mereka. Alasan ketiga raksasa memburu Es juga merupakan alasan yang tepat ini karena dia dapat melarikan diri dari formasi pengubah langit rendah hidup-hidup, dan mereka semua ingin menangkapnya hidup-hidup, sehingga mereka dapat mengetahui apakah Es dapat membantu mereka melarikan diri dari formasi ini juga. Namun sayang, mereka masih belum mengenal semua orang yang mereka kirim setelah Es mati, dan Gordon mungkin telah menghilangkan kesempatan mereka untuk terhubung dengan tanah kerajaan lagi setelah hampir membunuh Es. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan orang berjubah hitam yang berdiri tidak jauh dari tembok tak berujung itu. Orang ini entah bagaimana berhasil mencapai tembok kerajaan yang mengubah langit itu meskipun semua formasi dan jebakan itu. Jadi, ini batas terakhir antara tanah tingkat kerajaan. Sebuah suara yang indah berseru kagum. Sungguh pemborosan sumber daya untuk menciptakan semua formasi ini dan kemudian tembok itu hanya untuk beberapa rencana atau motif pribadi. Perilaku manusia yang khas. Sebuah suara tua mencibir dengan jijik dari benak orang ini. Senior, di mana jalan kuno yang kau ceritakan padaku, dan apakah kau benar-benar yakin kita harus pergi tanpa mengambil peta yang dicuri oleh bajingan itu? Suara yang indah itu bertanya dengan tidak yakin. Biarkan pencuri itu menyimpannya dengan aman untuk kita dan begitu kau akan mengambil kembali warisanku dari benua binatang. Kau selalu dapat mengambilnya kembali dan membalas dendam pada bocah pencuri itu. Selain itu, bocah itu adalah pengorbanan yang sempurna dan dengan peta itu padanya, kita dapat dengan mudah menemukannya ketika saatnya tiba. Demikian pula, itu tidak berguna di tangan manusia manapun karena kau tahu lokasi itu ada di benua. Suara tua itu mendengus dingin. Itu memang salahku karena tidak tahu apa-apa. Aku pasti akan memenuhi harapanmu dan membalas dendamku pada bajingan itu dan membayarnya kembali untuk tanda yang diberikannya padaku. Suara indah itu dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat jari manisnya yang ramping dan bersalju dan ada tato burung hantu yang mengesankan. Jangan khawatir begitu kamu membunuh bocah itu, tanda ini pasti akan hilang. Sekarang ikuti instruksiku dengan saksama, jika kamu mengambil setengah langkah yang salah, kamu akan mati.
Suara tua itu dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Sosok berjubah itu menghilang di kedalaman dinding pengubah langit kerajaan. Gelombang 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 gelombang. Akhir volume 2, kesempatan membuat pencuri. Gelombang 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 gelombang. Catatan penulis. Volume lain telah selesai dan lengkap. Aku tahu tulisanku tidak sempurna dan aku selalu membuat kesalahan. Tapi kalian tidak pernah banyak mengeluh dan ini mendorongku untuk meningkatkan kualitas tulisanku sehingga kalian bisa mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik. Aku berterima kasih atas dukungan dan cinta semua orang, aku sangat menghargainya. Nantikan, sampai jumpa di volume ketiga. Pencuri ditakdirkan untuk menjadi hebat. Tagar Wahi. Es tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika kesadarannya hampir diambang kelelahan, dia tiba-tiba merasakan kekuatan hangat yang aneh memasuki anggota tubuhnya yang dingin. Tiba-tiba, setelah itu, dia merasa berada di tengah pusaran. Apa yang terjadi? Apakah ini jalan menuju neraka? Pikir Es saat dia akhirnya mendapatkan kembali sebagian keseimbangannya. Tetapi dia masih tidak bisa membuka matanya, dan dia hanya bisa merasakan sekelilingnya. Lebih jauh, Es masih berasumsi bahwa dia sudah mati, dan dia tidak tahu tentang pengaktifan koin kehidupan. Bang! Es mengerang kesakitan ketika tubuhnya tiba-tiba mendarat di permukaan berbatu. Mengapa aku bisa merasakan sakit bahkan setelah mati? Es tahu ada sesuatu yang tidak beres saat dia mencoba membuka matanya. Yang membuatnya gembira, kali ini, kelopak matanya merespons keinginannya dan, dengan sedikit kesulitan, dia membuka kelopak matanya. Namun, saat berikutnya rasa sakit yang mematikan menyerang kepalanya dan dia tahu dia tidak mati karena dia bisa merasakan ruang pikiran dan ruang bela dirinya. Tetapi dia ngeri ketika dia melihat masalah rasa sakit yang mematikan itu. Itu adalah jiwanya yang sebenarnya karena penuh dengan retakan dan inti jiwa orangnya kehilangan setengah dari intinya. Sebelumnya seperti bulan purnama, sekarang lebih seperti setengah dan bahkan inti yang reaming juga diambang kehancuran. Es menduga ini mungkin akibat dari serangan terakhir Gordon. Itu hampir menghancurkan jiwaku yang sebenarnya. Aku takut, jika bukan karena inti jiwa yang menanggung sebagian besar kerusakan, aku akan mati. Tidak, aku seharusnya mati, tetapi entah bagaimana, aku berhasil bertahan hidup. Bukankah ini berarti aku masih di tangan lelaki tua itu? Es langsung menjadi cemas ketika dia memikirkannya dan dalam rasa sakit jiwa yang intens itu, dia kembali membuka matanya dengan sangat susah payah sambil menahan rasa sakit jiwa itu. Bahkan jika dia hidup selama dia berada di tangan Gordon, tidak ada gunanya untuk tetap hidup sama sekali. Namun, Es terperangah ketika, dengan beberapa kesulitan, dia mengamati sekelilingnya dengan matanya yang kabur. Dia melihat kerumunan manusia yang sangat tinggi mengelilinginya, dan mereka mengoceh sesuatu yang tidak dapat dia pahami karena telinganya berdenging karena rasa sakit. Di mana tempat ini? Apakah aku lolos dari orang tua itu? Tapi bagaimana? Es sekarang bahkan lebih bingung karena rasa sakitnya semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tunggu sebentar, dengan cedera jiwa yang baik ini, kenapa aku masih terjaga? Es akhirnya menyadari hal ini dan saat berikutnya dia mendengar suara sistem, yang menghilangkan sebagian kebingungannya. Sama dengan. Koin kehidupan teleportasi acak telah digunakan. Host telah diteleportasi ke lokasi acak. Tanda hubung. Cooldown efek penyembuhan sementara, 499/59, 58. Jiwa Inang telah rusak parah dan efek penyembuhan dari koin teleportasi acak tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan jiwa sejati Inang. Inang memiliki waktu 500 jam untuk menyembuhkan jiwa sejati, atau efek sementara koin kehidupan yang menyatukan jiwa sejati akan habis. Ini akan menyebabkan kematian sejati Inang. Harap jangan menggunakan keterampilan jiwa apapun sebelum menyembuhkan inti jiwa sepenuhnya, atau efek sementara akan sangat melemah. Sama dengan. Es akhirnya mengerti apa yang telah terjadi dan bagaimana dia bisa selamat dari serangan jiwa yang pasti membunuh itu. Rasa sakit jiwanya juga berkurang ke tingkat yang dapat ditoleransi setelah pemberitahuan ini. Jadi koin kehidupan itu sama sekali bukan penipuan, tetapi kondisiku benar-benar parah, dan aku hanya memiliki waktu kurang dari 21 hari untuk setidaknya menyembuhkan inti jiwaku, atau aku akan benar-benar mati kali ini, dan menurut nada sistem koin kehidupan itu tidak akan menyelamatkanku lagi.
Tetapi koin kehidupan itu benar-benar harta yang menyelamatkan hidup, dan aku senang aku membelinya saat itu. Aku harus membeli 2 reaming setelah toko dibuka lagi. Tapi pertama-tama aku harus menemukan harta karun yang bisa memberiku poin jiwa. Ini satu-satunya cara agar aku bisa menyembuhkan inti jiwaku dengan cepat. S merenung, dia tahu dia hanya punya cara ini untuk menyembuhkan jiwanya dengan cepat karena harta karun yang berhubungan dengan jiwa biasanya tidak akan bekerja padanya. Tapi di mana aku harus menemukan harta karun jiwa itu? Itu terlalu langka, dan aku masih harus berurusan dengan orang tua itu. Dia mungkin akan mengejarku jika dia tahu aku masih hidup. Tapi yang terpenting, aku harus mencari tahu kerajaan mana yang akan kutuju karena koin kehidupan ini hanya bisa menuntunku ke lokasi acak. S masih tidak lupa bahwa dia berada tepat di tengah jalan, dan dia masih mengenakan tudung pelatihan pencuri dan pedangnya masih di tangannya. Sekarang setelah rasa sakit jiwanya bisa ditanggung, dia dengan cepat menyimpan kedua pedang itu di ruang pencurinya terlebih dahulu, dan matanya juga menjadi jernih. Dia akhirnya melihat dengan saksama orang-orang di sekitarnya. Namun, mata S menyipit karena khawatir ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya. Dia merasa sedang bermimpi atau berhalusinasi karena jiwanya yang terluka. Dia menutup matanya dan mengalirkan ki kegelapan surgawinya dan membuka matanya lagi. Tetapi pemandangan di depannya tidak berubah sama sekali. Di depannya ada kerumunan orang, tinggi mereka sama sekali tidak normal karena yang terpendek dari mereka tingginya 1,9 meter sementara yang tertinggi mungkin mencapai hampir 3 meter. Tapi yang benar-benar membuat S ngeri adalah, warna kulit orang-orang tinggi, ini sepenuhnya biru. Lebih jauh lagi, mereka semua memiliki 2 tanduk sapi dengan ukuran yang berbeda di dahi mereka. Sedangkan mata mereka sepenuhnya biru muda, dan mereka tidak memiliki pupil. Jantung S berdebar kencang, melihat semua pasang bola mata biru itu menatapnya dengan rasa ingin tahu seolah-olah dia adalah seekor monyet langka. Dia ingin segera berdiri dan berlari, tetapi karena luka jiwanya, dia tidak bisa bergerak sekarang, dan dia butuh waktu lebih lama sebelum dia bisa bergerak, apalagi berlari. Namun, dia punya firasat buruk melihat semua orang itu dan dia tahu ada sesuatu yang salah selama teleportasinya. Sistem bajingan, kemana kau baru saja melemparku? S ingin menangis sekarang saat dia melihat ke arah langit emas yang benar-benar gelap yang dibandingkan dengan langit tanah tingkat menengah, itu seperti membandingkan emas asli dengan tiruan setengah-setengah palsu. Dia juga menyadari kepadatan ribuan kali lebih kaya di tempat ini juga. Meskipun sistem mengatakan koin kehidupan telah memindahkannya ke lokasi acak, tetapi acak ini tampaknya kata yang cukup diremehkan, mengingat dia mungkin diteleportasi keluar dari benua angin biru. S bahkan punya sedikit gambaran di mana dia berada. Dia telah melihat beberapa catatan tentang ras aneh ini yang menumbuhkan tanduk di dahi mereka persis seperti orang-orang yang mengelilinginya dalam catatan rahasia 3 raksasa, tetapi dia tidak ingin mempercayainya. Karena terlalu sulit dipercaya untuk berteleportasi ke benua yang sama sekali berbeda, dan jika tebakannya benar, ini adalah benua, bukan sembarang benua. Kenapa nasibku sangat buruk? Aku mengacaukan bahkan lokasi acak. S mengeluh dalam benaknya saat semua kebahagiaan melarikan diri dari Gordon hidup-hidup lenyap dalam asap. Setelah pertemuannya dengan Gordon, S tahu dunia di luar batas dataran rendah jauh lebih berkembang, dan dia mungkin tinggal di desa terpencil selama ini. Tetapi dia tidak pernah berharap untuk melemparkan tepat di tengah benua yang menakutkan ini, yang seperti hegemoni dibandingkan dengan benua manusia. Bersihkan jalan, pengawal iblis datang. Seseorang di kerumunan tiba-tiba berseru, dengan sedikit rasa takut dan hormat dalam suaranya yang serius. Meskipun bahasa ini asing, S dapat dengan jelas memahaminya karena bahasa dewa kunonya, karena semua bahasa berasal darinya. Ini lebih seperti kemampuan supranatural seseorang yang bisa mengerti dan berbicara bahasa dewa kuno, dan S memilikinya sejak awal, tetapi dia tidak pernah terlalu memperhatikannya. Namun, sekarang dia bisa memahami bahasa asing ini dengan jelas seperti pendengar yang fasih, dia akhirnya mengerti, ini cukup berguna di saat seperti ini. Namun, dia sama sekali tidak senang karena ini menyimpulkan tebakan ini. Memang benar setelah mendengar kata, iblis dan dia tahu dia dalam masalah besar. Sistem menyebalkan, kau benar-benar mengirimku ke benua iblis perkasa, dari semua tempat di dunia yang luas ini. Jika kau ingin aku menderita, kirim saja aku ke benua iblis dan selesaikan saja. S tidak peduli dengan sistem, baru saja menyelamatkan hidupnya karena mungkin itu akan memperburuk keadaannya sekarang.
Seperti namanya, benua iblis perkasa adalah rumah bagi ras hegemoni kedua di Golden Skyworld, ras iblis. Es lebih suka mengirimku ke neraka daripada benua iblis perkasa. Benua iblis perkasa adalah rumah bagi ras iblis yang, menurut rumor, dapat bersaing ketat dengan ras iblis dan perbedaan kekuatan antara kedua ras perkasa ini tidak terlalu besar. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ras iblis tidak pernah berusaha untuk menjadi yang pertama, dan mereka juga tidak memusuhi ras iblis. Sebaliknya, hubungan antara kedua ras ini cukup bersahabat. Hal ini membuat setiap ras lainnya bingung dan karena alasan yang tepat ini, tidak ada yang berani menyinggung salah satu ras karena mereka harus menanggung amukan dua ras bersama-sama dan kedua ras ini sudah cukup kuat untuk menghancurkan ras manapun, sendirian. Benua iblis perkasa tidak terbagi seperti benua angin biru milik manusia, juga tidak ada fraksi yang berbeda. Benua ini disatukan di bawah panji Kaisar Iblis, yang dikenal karena kekejamannya bahkan terhadap rasnya. Tetapi semua orang tahu ini adalah sifat iblis. Siapapun dengan tinju yang kuat dapat memperoleh status di ras iblis. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk anggota ras iblis dan jika ada ras lain yang berani menimbulkan masalah atau menyakiti iblis manapun, seluruh ras akan bersatu, dan pelanggar harus menanggung pembalasan dari seluruh ras iblis. Inilah yang membuat tiga ras teratas Golden Skyworld begitu menakutkan. Mereka membela diri mereka sendiri dan tetap bersatu melawan musuh bersama. Meskipun ras lain juga seperti ini terhadap diri mereka sendiri, mereka tidak memiliki sarana atau kecakapan seperti iblis, dan pemburu kuno. Tepat pada saat ini, Es sedang berbaring telentang tepat di tengah jalan kota iblis. Semua iblis itu terkejut dan ketakutan ketika Es yang berkerudung dengan dua pedang hitam muncul dari udara tipis, tepat di tengah jalan yang ramai ini. Mereka semua siap berjuang untuk hidup mereka, tetapi, penyusup ini tidak melakukan apapun, karena dia hanya berbaring di sana seperti orang bodoh. Jadi, hal ini secara alami membangkitkan rasa ingin tahu para iblis yang penasaran karena setiap kota iblis besar seperti ini dilindungi oleh formasi pertahanan yang kuat, dan mustahil bagi ras lain untuk masuk tanpa mengejutkan para penjaga. Yang juga memberikan kesan yang salah kepada semua iblis ini bahwa Es adalah iblis yang terluka yang entah bagaimana muncul di sini dalam proses melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Itulah sebabnya mereka juga tidak menyerangnya dan mengawasinya dengan rasa kasihan. Ini adalah salah satu aturan ras iblis. Tidak seorang pun dapat menyerang sesama iblis yang terluka kecuali dia adalah pengkhianat, penjahat, atau dalam duel dengan iblis lain. Namun, mereka tidak dapat membantu iblis ini tanpa penyelidikan atau mereka akan menderita hukuman berat jika iblis yang mereka bantu ternyata adalah penjahat atau seseorang yang baru saja melarikan diri dari duel iblis yang terhormat. Saat ini, langkah kaki yang keras penuh aura yang mengesankan bergema di jalan yang ramai. Cepat, bersihkan jalan bagi Demon Guard yang datang. Sebuah jalan di antara para demon terbuka dan 10 personel yang tinggi dan kekar berpakaian baju besi berat berwarna hitam dan memegang tombak yang menjulang tinggi dengan cepat. Mengelilingi Es saat mereka melepaskan aura ki bronze core realm yang dalam dan menindas. Jantung Es berdebar-debar saat melihat 10 raksasa kecil seperti demon mengelilinginya, dan dia merasa lebih takut pada masing-masing dari mereka daripada Gordon, yang merupakan seorang kultivator inti perak puncak. Jadi, ini adalah ras terkuat kedua, Demon. Bahkan para penjaga ini berada di alam inti Sungai Ki. Pikir Es dengan getir. Dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini, bahkan jika dia dalam kondisi optimalnya. Dia akhirnya mengerti betapa amannya dataran rendah itu, dan dia tidak pernah berpikir dia akan merindukan mereka secepat ini setelah meninggalkannya. Lepaskan tudung kepala dan tunjukkan wajahmu atau tanggung konsekuensinya. Seorang demon setinggi 3 meter yang memegang tombak dengan tegas menyatakan saat bola matanya yang ungu di balik helm hitam itu sedingin es. Dia mungkin pemimpin dari kelompok kecil penjaga ini. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Es tidak mengambil risiko dan memutuskan untuk patuh. Tudung pelatihan pencuri itu langsung menghilang ke dalam ruang pencurinya, begitu pula topeng tipuan 100 wajah. Meskipun dia tahu dia tidak perlu khawatir tentang topeng ini karena tidak ada yang akan bisa melihatnya selama tidak ada indera bela diri dari penggarap bela diri jiwa ki dan indera jiwa dari penggarap inti sungai jiwa. Tetapi Es tahu dia tidak berada di tanah yang lebih rendah lagi, dan dia akan bertemu dengan seorang penggarap jiwa ki cepat atau lambat,
dan siapa tahu dia mungkin bertemu mereka di sini karena hanya 10 penjaga ini yang sekuat ini yang tahu seberapa kuat akan menjadi atasan mereka. Es tidak tahu keputusannya menyimpan topeng ini menyelamatkannya dari rasa sakit yang luar biasa karena para penjaga iblis ini memiliki harta karun kelas inspeksi yang kuat pada mereka, dan mereka dapat langsung melihat melalui penyamarannya. Saat mantel panjang es menghilang dari tubuhnya, penampilan es yang sangat tampan dan sebenarnya tanpa penyamaran memasuki pandangan semua orang. Namun sayang, para iblis itu sama sekali tidak menghargainya. Itu bukan iblis. Seseorang di kerumunan itu dengan cepat berseru heran. Lalu bagaimana dia bisa muncul di dalam kota iblis laut tanpa menimbulkan tanda bahaya? Siapa tahu, mungkin dia mata-mata dari suatu ras dan dihukum oleh kaisar iblis karena memiliki pikiran jahat terhadap ras iblis kita. Tidakkah kau lihat wajahnya yang pucat? Dia pantas mati. Ekspresi para iblis yang penasaran itu langsung berubah menjadi bermusuhan setelah melihat es bukan dari ras mereka, dan dia mungkin seorang penyerbu dari ras lain untuk memata-matai mereka. Mata ke-10 penjaga itu juga berubah dingin saat niat membunuh yang kuat dilepaskan dan terkunci pada es. Jika dia berani bergerak sekarang, mereka akan langsung menyingkirkannya. Tangkap dia dan bawa dia ke ruang bawah tanah untuk diinterogasi. Jika dia menolak, potong anggota tubuhnya. Iblis dengan tombak itu memerintahkan 9 iblis lainnya saat menatap es dengan sedikit niat membunuh. Iblis-iblis ini seganas yang tertulis di catatan. Aku tidak bisa melakukan apapun pada mereka, tetapi mereka mungkin akan membunuhku jika aku mencoba bergerak. Es tersenyum kecut dan bahkan tidak berani bergerak. Namun, dia tidak bisa. Salah satu dari 9 iblis mengeluarkan tali emas panjang dan memasukkan kinya ke tali itu saat tali itu langsung hidup. Tali emas itu dengan cepat melingkari es, menahannya sepenuhnya. Kemudian tali emas itu bahkan mengangkat es dari tanah seperti boneka kain. Ke-10 iblis itu dengan cepat pergi dengan pinion es, yang melayang di belakang ke-10 penjaga iblis itu. Es tercengang karena dia belum pernah melihat tali seperti ini sebelumnya yang bahkan dapat mengangkat seseorang, dan dia merasa cukup nyaman meskipun berada di belakang pinion. Lebih jauh lagi, dia merasa ngeri dengan tali emas ini, dan dia dapat melihat jika dia melawan atau melakukan trik apapun, dia tidak akan menyukai hasilnya. Saat mereka membawa es menuju ruang bawah tanah kota iblis lautan, es mengamati sekelilingnya. Kota iblis lautan jauh lebih megah daripada kota-kota manusia, karena bangunan-bangunannya tinggi dengan interior yang indah. Namun perbedaan yang sebenarnya adalah patung-patung aneh di setiap jalan dan para iblis lokal membungkuk kepada mereka setiap kali mereka melihatnya. Lebih jauh lagi, es melihat kereta-kereta aneh bergerak tanpa binatang iblis atau tunggangan dan ada banyak iblis berbaju besi bergerak di sekitar kota membawa semua jenis senjata pada mereka. Itu benar-benar membuka matanya karena dalam semua catatan yang dia peroleh dari 3 raksasa, iblis seharusnya haus darah dan ganas. Selalu berkelahi satu sama lain dan banyak hal aneh seperti ini, tetapi setelah melihat dirinya sendiri, es mengetahui bahwa itu semua hanyalah omong kosong. Para iblis itu sama beradabnya dengan manusia dan mungkin lebih maju dari mereka juga karena bagaimana mungkin ras yang selalu bertarung satu sama lain bisa menjadi nomor 2 dalam peringkat ras, kan? Namun, yang tidak diketahui es adalah, iblis memiliki banyak subspesies dalam jajaran mereka dan iblis berkulit biru ini sangat beradab. Begitu pula, dia telah berteleportasi sangat dekat dengan wilayah inti benua iblis yang maha kuasa dan pertempuran yang tidak berarti tidak diizinkan di sini. Juga mereka tidak melawan subspesies iblis yang lapar. Jika dia dikirim beberapa ribu mil ke timur dari tempat ini, es akan mati dalam beberapa detik karena di sana hidup para iblis yang haus darah. Mereka adalah orang-orang biadab dari ras iblis, dan mereka bahkan tidak akan mengampuni jenis mereka, apalagi penyusup seperti es yang muncul entah dari mana. Sebuah gerbang hitam besar yang dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi memasuki pandangan es dan di atas gerbang ini terdapat tulisan emas dalam bahasa iblis pada kayu hitam persegi panjang berukuran 3 meter, Ocean Dimenduke Mansion. Mata es langsung mengerut saat dia merasakan tekanan misterius dari kata-kata ini atau lebih tepatnya dari kayu hitam itu dan rasa sakit di jiwanya sedikit meningkat. Dia mengalihkan pandangannya, namun jantungnya tiba-tiba berdebar kencang saat dia berpikir. Material berjenis jiwa mata es langsung mengerut saat dia merasakan tekanan misterius dari kata-kata ini atau lebih tepatnya dari kayu hitam itu dan rasa sakit di jiwanya sedikit meningkat. Dia mengalihkan pandangannya, tapi jantungnya tiba-tiba berdebar kencang saat dia berpikir. Material tipe jiwa,
Dia langsung mengenali kayu hitam itu dan berpikir dengan heran, iblis-iblis ini tampak sangat kaya, bahkan menggunakan material tipe jiwa hanya untuk hiasan nama. Tampaknya teleportasi ke sini mungkin bukan hal yang buruk. Jika mereka memiliki material tipe jiwa cadangan untuk hiasan belaka, maka mereka pasti akan memilikinya lebih banyak. Mata Es langsung berbinar saat dia memikirkan kemungkinan ini. Dia akhirnya melihat harapan untuk menyembuhkan inti jiwanya yang rusak parah dan begitu inti jiwanya sembuh sepenuhnya, jiwanya yang sebenarnya akan sembuh melalui inti jiwanya. Tapi pertama-tama, aku harus menemukan cara untuk tetap hidup karena iblis-iblis ini tidak akan membiarkanku hidup jika mereka tidak menemukan apapun, atau jika mereka menemukan apapun. Setidaknya aku harus menunda sampai peningkatan sistem selesai. Es melihat waktu peningkatan sistem yang sedang berlangsung. Sama dengan. Peningkatan sistem sedang berlangsung, mohon tunggu cukup lama. Waktu, 23:25, 59. Sama dengan. Hati Es hancur, melihat hanya setengah jam telah berlalu, dan dia tahu ini akan menjadi 23 jam terpanjang dalam hidupnya. Para penjaga iblis itu tidak tahu apa yang direncanakan Es dan dengan cepat membawanya ke bagian belakang di Duke Livy Mansion ini, di mana sebuah bangunan kecil berada. Namun, saat mereka memasuki bangunan kecil itu, pemimpin penjaga iblis meletakkan tangannya di dinding polos dan seketika struktur susunan kompleks hijau menyala dan berkilauan dan saat berikutnya dinding itu meluncur ke atas saat lorong bawah tanah muncul. Mata Es menyipit ketika dia melihat jenis susunan baru yang terbuka dengan daging, bukan kunci atau pelat susunan. Dia terbiasa berurusan dengan susunan atau formasi yang selalu memiliki inti dan kunci sederhana, tetapi susunan ini jauh lebih rumit dan tidak praktis. Melarikan diri dari tempat ini tidak akan mudah. Ekspresi Es muram. Dia tahu, bahkan jika dia memiliki keterampilan tipe jiwa, dia tidak akan bisa melihat melalui susunan ini. Di ujung tangga ini, tangga itu diterangi dengan cahaya lembut. Es merasakan banyak tanda tangan jiwa dan semuanya memiliki fluktuasi ki yang sangat lemah saat ini. Hatinya terasa berat karena dia yakin mereka mungkin adalah tahanan lain, dan mereka tampaknya tidak baik-baik saja. Ada banyak ruang kecil yang terpisah yang ditutupi dengan penghalang transparan dan orang-orang di dalamnya dapat dilihat dari luar. Para tahanan itu sebagian besar adalah iblis jahat, tetapi mereka semua memiliki karakteristik unik daripada iblis berkulit biru ini. Jadi, ada lebih dari satu jenis iblis. Es tiba-tiba mengetahuinya, dan dia merasa semakin khawatir karena dia adalah satu-satunya orang dari ras yang berbeda di sini, dan mereka tampaknya bahkan tidak peduli dengan jenis mereka sendiri, apalagi penyusup asing seperti dia. "Hoh, apa yang kita miliki di sini?" Sebuah suara dingin dengan sedikit rasa ingin tahu terdengar di hadapan iblis bertubuh tinggi dan kekar lainnya dalam satu set jubah unik yang para penjaga ini datangi di depan para penjaga iblis ini. Pemimpin penjaga iblis dan 9 penjaga lainnya dengan cepat membungkuk ringan kepada iblis ini, yang menunjukkan bahwa dia memiliki pangkat lebih tinggi dari mereka. "Kepala penjaga Cane, kami menahan makhluk ini yang tergeletak di tengah jalan kota dan menurut para saksi, dia tampaknya muncul begitu saja." Pemimpin penjaga iblis itu dengan tegas menggambarkan kejadian aneh yang berhubungan dengan Es. Es hampir memutar matanya ketika iblis ini memanggilnya makhluk, meskipun perbedaan di antara mereka hanyalah tanduk dan warna kulit. Tetapi ini juga menyiratkan bahwa mereka tidak mengenal spesiesnya, yang juga berarti manusia bukanlah pelanggan tetap di tempat ini, atau mereka mungkin tidak berani masuk. Yang terakhir tampaknya menjadi alasan yang lebih akurat. Menarik, dia melintasi 4 provinsi tanpa ditemukan oleh Raja Iblis lain dan bahkan melintasi semua wilayah saudara-saudara kita. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah bahwa seorang penyusup mencapai sejauh ini di benua iblis perkasa. Tinggalkan dia di sini. Aku akan melaporkan ini kepada Duke Livy dan kalian semua mendapatkan hadiah atas kontribusi ini ke kota iblis lautan. Sipir Cane mengangguk puas saat dia menatap Es dengan tatapan dingin. Jantung Es berdebar-debar ketika dia mendengar kata-kata Sipir Cane yang mengejutkan, dan dia tahu situasinya jauh lebih buruk daripada yang dia kira dan berpikir dengan kesal. Ini semua salah sistem berhati hitam itu. Sesuai perintahmu, pemimpin penjaga iblis segera melakukan apa yang diperintahkan dan menyerahkan Es kepada Sipir Cane dan meninggalkan ruang bawah tanah. Bersama para pengawal lainnya, Sado, bersihkan dia dan kunci dia di sel khusus.
Aku harus melaporkan ini kepada Duke Laivis secepatnya. Dia mungkin akan melompat kegirangan karena kita menangkap penyusup ini yang bahkan lolos dari 4 provinsi Raja Iblis. Sipir Chane terkekeh dingin sambil berbalik dan pergi menuju pintu keluar lainnya. Es masih terbelenggu dengan tali emas, dan dia tahu keadaan tidak baik untuknya. Dia harus segera melarikan diri dari tempat ini atau dia mungkin akan disiksa sampai mati. Saat berikutnya, sebuah sosok muncul dari bayangan sipir Chane. Sosok itu sepenuhnya tertutup gaun hitam ketat dan mengenakan topeng tanpa wajah. Orang ini tingginya 2 meter dan tampak seperti seorang wanita, dengan bentuk tubuhnya yang montok. Namun, matanya sepenuhnya hitam, dan dia memiliki sepasang tanduk pronghorn berwarna hitam. Es langsung tahu bahwa itu adalah Shadow, yang baru saja dikomandoi oleh Warden Chane, dan dia mungkin adalah subspesies iblis lainnya. Namun, kemampuan silumannya bahkan lebih mencengangkan karena dia tidak merasakan kehadirannya sampai dia menunjukkan dirinya. Shadow tanpa ekspresi menatap Es dengan sedikit rasa ingin tahu saat dia mengendalikan tali emas itu dan membawanya lebih dalam ke dalam ruang bawah tanah. Es memasuki area suram di bawah bimbingan, Shadow dan ekspresinya berubah kaku saat matanya tertuju pada sebuah kolam kecil berisi cairan merah mendidih yang berbau seperti asam kuat. Shadow tampaknya tidak peduli dengan pendapat Es tentang kolam cairan merah itu saat dia dengan acuh tak acuh melepaskan cincin penyimpanan yang dikenakan Es dan melemparkannya ke dalam cairan merah itu seperti dia sedang membuang sampah. Es menahan napas dan menguatkan dirinya karena dia tahu iblis-iblis ini menginginkannya hidup-hidup, jadi mereka tidak akan membunuhnya tanpa mendapatkan jawaban, jadi cairan ini mungkin untuk membersihkan perintah Warden Chane yang harus dilakukan Shadow. Namun, saat dia memasuki cairan merah ini, Es tidak merasakan ketidaknyamanan atau rasa sakit apapun. Sebaliknya, dia merasa cukup hangat karena dia berada di sumber air panas. Namun ekspresi Es sedikit berubah ketika pakaiannya langsung meleleh, dan dia tahu ini bukan hanya air mandi biasa dan mungkin memiliki tujuan yang berbeda. Sebenarnya, cairan merah ini adalah cairan khusus yang dimurnikan untuk melelehkan semua harta karun kelas 2. Jadi bagaimana Es bisa menahan cairan yang menyiksa ini? Sangat sederhana, itu terkait dengan teknik kultivasinya, tubuh kristal surgawi, tanpa sepengetahuan Es, tubuhnya dimurnikan oleh guntur surgawi 2 kali di bawah efek misterius dari teknik ini dan tubuhnya sekarang seolah-olah sebagai senjata kelas 2, atau dia akan meleleh dalam hitungan detik setelah memasuki cairan merah ini. Hanya saja Es tidak pernah berlatih keterampilan fisik apapun atau tidak bertarung terus-menerus. Jadi dia tidak pernah benar-benar memperhatikan aspek ini tentang dirinya. Sekarang, hanya Ki dari seorang kultivator inti sungai Ki yang benar-benar dapat menyakitinya. Biasanya, iblis-iblis ini menggunakan cairan merah ini untuk menemukan harta karun tersembunyi di tubuh seseorang dan menyiksa penjara bahkan sebelum interogasi karena jika Anda menyembunyikan harta karun bahkan di bawah kulit Anda, itu hanya akan memperburuk rasa sakit karena harta karun itu akan meleleh di bawah kulit Anda. Namun, iblis-iblis ini sangat meremehkan tubuh Es karena, sampai sekarang, tidak ada ras yang tampaknya memiliki fisik seperti iblis. Karena iblis-iblis itu lahir dengan tubuh yang kuat dan selanjutnya memurnikannya dengan metode khusus seperti mandi dalam cairan yang bahkan lebih kuat daripada yang merah ini di kolam kecil ini. Tubuh iblis adalah senjata mereka, yang paling mematikan dan secara teori, potensinya begitu besar sehingga jika satu iblis memiliki sumber daya dan metode untuk memurnikan tubuh mereka hingga batasnya, mereka dapat mengubahnya menjadi senjata tingkat 8, yang merupakan tingkatan tertinggi yang diketahui hingga saat ini. Lebih jauh lagi, tubuh iblis tingkat 1 saja sudah cukup langka karena sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya ke tingkat ini sangat besar dan rasa sakit yang menyiksa tak tertahankan. Tetapi tubuh iblis itu juga membawa manfaat yang lebih besar karena dengan setiap peningkatan tingkat, iblis akan membuka kemampuan fisik super. Tepat saat Es merasa ada yang tidak beres dan melihat ke arah Shadow, ekspresinya pun tenggelam karena kelopak matanya yang coklat menyempit menjadi celah dan bola matanya yang hitam bersinar dengan ambiguitas di balik topengnya saat dia melihat sosok Es yang sangat bagus dalam cairan merah. Tepat saat Es menyadari ada yang tidak beres dan melihat ke arah Shadow, ekspresinya tenggelam karena kelopak mata coklatnya menyempit menjadi celah dan bola matanya yang hitam bersinar dengan ambiguitas di balik topengnya saat dia melihat sosok Es yang sangat bagus dalam cairan merah. Dia merenung dengan heran, bagaimana makhluk ini bisa bertahan, cairan anti harta karun, legendaris level 1 tanpa kehilangan selapis kulit pun.
Apakah dia benar-benar menyusup sedalam ini di benua iblis perkasa dan bahkan lolos dari 4 deteksi Raja Iblis? Pangkat, legendaris berada di atas pangkat Fana Perajin Rune, pangkat Bintang Perajin, dan pangkat Warna para Alkemis, dan memiliki 8 level. Semua, harta karun kelas dalam, bahasa sistem, dikenal sebagai harta karun legendaris dan tidak ada kelas 9 juga. Setelah mengamati sebentar dan memastikan Es tampaknya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, Shadow menyesuaikan jarinya, dan dengan kekuatan misterius tubuh Es ditarik keluar dari cairan merah. Es tersenyum getir, karena ia tahu ia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dan menarik lebih banyak perhatian pada dirinya sendiri, yang sama sekali bukan hal yang baik. Namun karena pengetahuannya tentang iblis hampir tidak ada, ia bahkan tidak dapat membuat alasan. Ia benar-benar ingin menggunakan penyelidikan jiwanya pada Shadow tetapi menahan diri karena peringatan sistem dan kultivasi Shadow juga berada di alam inti Sungai Perak. Tiba-tiba, suara Shadow yang merdu namun meragukan dengan sedikit harapan memasuki telinga Es. Tubuhmu telah memasuki kelas legendaris 1, kan? Bagaimana kau mencapainya? Dari mana kau mendapatkan teknik penyempurnaan dan sumber daya? Bahkan Shadow yang pendiam dan acuh tak acuh tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, dengan sedikit hasrat dalam suaranya yang manis. Tubuh iblis seperti harta karun, dan setiap iblis memiliki seperangkat kemampuan supernatural khusus yang tersembunyi dalam garis keturunan mereka. Untuk membuka kemampuan supernatural ini, iblis menggunakan teknik unik yang disebut teknik penyempurnaan tubuh. Bahkan ada beberapa iblis yang membangkitkan kemampuan supernatural saat mereka lahir, dan mereka menganggapnya sebagai kejeniusan yang mengerikan dari ras mereka. Namun, ini adalah kasus yang sangat langka. Merupakan impian setiap iblis untuk mendapatkan tubuh tingkat legendaris dan mewarisi kemampuan supernatural yang menyertainya. Teknik dan keterampilan kultivasi hanyalah hal sekunder bagi mereka karena jika iblis berkultivasi dalam jalur jiwa, dan juga memiliki teknik pemurnian tubuh dengan sumber daya, itu setara dengan berkultivasi dalam jalur bela diri dan jiwa. Meskipun seseorang tidak akan memiliki ki bela diri, namun, tubuh yang kuat saja sudah cukup untuk menebus kelemahan terbesar para pembudidaya. Jiwa, hanya tubuh iblis yang dapat menahan penyempurnaan tubuh ini dan membuka kemampuan supranatural ini. Tidak ada ras lain yang dapat melakukannya, bahkan iblis yang licik sekalipun. Namun, sumber daya yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh hingga mencapai peringkat legendaris dapat membuat ras manapun bangkrut, dan itulah sebabnya bahkan ras iblis yang memiliki sumber daya yang melimpah hanya mampu memelihara segelintir iblis dengan bakat yang mengerikan. Itulah sebabnya keluarga iblis kerajaan mengendalikan teknik pemurnian tubuh ini dan menganugerahkannya kepada rakyat mereka yang paling setia dan berbakat. Setidaknya Anda harus menjadi iblis alam jiwa untuk mendapatkan teknik pemurnian tubuh tingkat terendah, yang hanya membantu pemurnian tubuh tingkat 9 bintang pertama dan sumber daya yang dibutuhkan untuk itu juga cukup dapat dicapai, tetapi masih sulit ditemukan. Itulah sebabnya Shadow sepenuhnya membuang gagasan bahwa Es berasal dari ras lain dan menganggapnya iblis dari subspesies yang berbeda karena, di matanya atau mata iblis manapun, sebenarnya, tidak ada yang dapat memurnikan tubuh ke tingkat seperti ini kecuali ras iblis. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa Es tidak menolak penahanan atau memberitahu para penjaga iblis itu, identitas aslinya, karena siapapun dengan tubuh legendaris harus memiliki peringkat yang sangat tinggi dalam status quo ras iblis dan cukup terkenal. Namun, dia tidak pernah mendengar tentang Es, begitu pula subspesiesnya. Itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini dan ingin tahu apakah dia telah menemukan beberapa warisan iblis lama dan mendapatkan teknik penyempurnaan dan sumber daya untuk membawa tubuhnya ke tahap ini. Namun, Es tidak tahu apa yang Shadow bicarakan, dan ini membuat dia kesulitan menjawab pertanyaannya. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan kelas 1 legendaris atau tentang teknik penyempurnaan. Yang dia tahu hanyalah bahwa wanita iblis ini benar-benar tertarik dengan teknik penyempurnaan itu, dan entah bagaimana dia telah membuatnya percaya bahwa dia memilikinya, dan semua ini terjadi setelah dia mandi dalam cairan merah itu. Aku harus menyelidiki niatnya yang sebenarnya, pertama-tama. Es tidak berani berbicara sembarangan dan hanya bertanya balik tanpa ekspresi, apa hubungannya denganmu? Mata Shadow hanya bersinar dengan ketidakpastian. Dia tahu jika Es benar-benar memiliki teknik penyempurnaan tubuh, maka dia tidak akan memberitahunya dan karena dia telah memperoleh tubuh legendaris, dia mungkin menghabiskan semua bahan untuk mencapai tahap ini.
Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini, bahkan dengan tubuh legendaris ini? Kenapa dia tidak mengumumkan prestasinya saja dan dia akan diperlakukan seperti Demon Duke? Apakah iblis ini lamban pikirannya? Shadow benar-benar bingung tentang hal ini, dan dia tidak tahu apakah iblis ini berpura-pura menjadi idiot, atau dia hanya mempermainkan Demon Duke Levi. Karena menyinggung iblis dengan tubuh legendaris sama saja dengan menyinggung Demon Duke, yang statusnya hanya di bawah Demon King. Shadow tidak ingin menyinggung iblis bertubuh legendaris ini. Dia hanyalah bawahan Warden Chane dan subspesiesnya juga berbeda dari semua iblis berkulit biru ini, jadi mereka tidak akan ragu untuk membuangnya demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Maafkan aku akan menjaga rahasiamu. Shadow mengangguk sedikit mengerti ke arah Es dan dengan sebuah pikiran, dia melepaskan ikatannya. Es terperangah ketika mendengar kata-kata tak terduga dari wanita iblis ini, dan dia bahkan melepaskan ikatannya dengan sedikit rasa takut dan hormat dalam suaranya. Apa yang sebenarnya terjadi? Es tidak tahu apa yang membuat wanita iblis ini begitu takut dan rahasia. Apa yang sedang dia bicarakan? Meskipun demikian, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia hanya harus berpura-pura sekarang dan melakukan yang terbaik untuk tidak mengungkap kedoknya, yang cukup dia kuasai. Wajah Es tanpa ekspresi saat dia berdiri karena dia telah memulihkan kemampuan untuk bergerak. Dia benar-benar telanjang karena semua pakaiannya meleleh dalam cairan merah dan tubuhnya yang robek tidak memiliki goresan. Selain luka jiwanya, dia benar-benar baik-baik saja secara fisik. Namun, Shadow tampaknya tidak terpengaruh oleh tubuh telanjang Es karena perbedaan jenis kelamin di antara para iblis tidak terlalu mencolok, dan Es juga tidak merasa tidak nyaman karena dia berasal dari ras yang berbeda dan bertanduk. Silakan kenakan jubah penjara ini jika kau ingin melanjutkan aksimu. Shadow menyerahkan pakaian tahanan hitam kepada Es, dengan nada hormat dalam suaranya. Namun, tidak seorang pun tahu apakah dia benar-benar menghormati atau hanya ingin membuat Es senang. Shadow menyimpulkan bahwa Es kemungkinan besar ada di sini untuk mengganggu Duke Levi karena itu adalah kejadian normal di benua iblis perkasa ketika iblis datang menantang iblis lain untuk memperebutkan statusnya. Namun, dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka, jadi dia bermain aman. Jika aku bisa memahami apa yang membuatnya begitu malu, itu akan jauh lebih mudah. Mungkin ada hubungannya dengan tubuh kelas legendaris yang mengubah sikapnya, renung Es saat dia mengenakan pakaian tahanan itu. Meskipun Shadow tampak agak patuh saat ini, dia tahu bahwa Es tidak akan membiarkannya melarikan diri atau membantunya hanya karena masalah harga diri. Jika dia sedikit saja terpeleset, dia akan kehilangan sedikit harapan untuk melarikan diri dari sini, dan dia membutuhkan seseorang dari dalam, seperti Shadow, untuk mencapainya. Lebih jauh, Shadow tampaknya tidak menyadari luka jiwanya, dan dia menduga bahwa Shadow berpikir bahwa dia berpura-pura karena suatu alasan. Es tiba-tiba menyadari sesuatu ketika dia berkata tanpa ekspresi, apakah kamu menginginkan teknik pemurnian itu? Dia mengamati emosinya dengan saksama ketika dia bertanya dan tepat ketika dia berpikir, Es merasakan riak besar dalam fluktuasi jiwanya saat mata gelap Shadow menunjukkan sedikit hasrat yang kuat ketika dia mendengar nama teknik pemurnian. Jadi, ini benar-benar tentang teknik ini, Es sangat gembira ketika anak panah yang ditembakkannya secara membabi buta mengenai sasaran. Bisakah aku? Mata Shadow menunjukkan sedikit keraguan dan ketidakpastian. Dia tahu betapa berharganya teknik-teknik ini, dan hanya personel yang paling penting yang dapat memiliki teknik penyempurnaan tubuh legendaris. Dia hanyalah bawahan dari sipir penjara dan subspesiesnya juga tidak memiliki potensi untuk mencapai alam jiwa, jadi teknik penyempurnaan tubuh ini adalah satu-satunya jalan baginya. Faktanya, iblis manapun yang menggantikannya akan tergoda setelah mendengar tentang teknik penyempurnaan tingkat legendaris, dan Shadow tidak berbeda dari iblis-iblis itu. Ya, aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi itu bukan milikku, kamu bahkan dapat memeriksa cincin penyimpananku, selama kamu dapat mengeluarkanku dari tempat ini, aku dapat memberikannya kepadamu begitu kita mencapai tempat tinggalku. Es bereaksi dengan cepat,